Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita dapat bertemu kembali pada pagi ini. Dan kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas anugerah-Mu, pemeliharaan-Mu, dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Bukalah hati kami, buka pikiran kami. Ajarkan kepada kami untuk setia dan taat kepada firman-Mu, dan berkatilah kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan saat ini terambil dari Mazmur 1 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 1 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Secara khusus ayat yang ke-1 dan 2 saya bacakan untuk kita. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Renungan firman Tuhan saat ini saya berikan tema hidup yang diberkati Tuhan. Hidup yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita berbicara masalah diberkati Tuhan, tentu semua orang pasti mendambakan kehidupan yang diberkati Tuhan. Tentu semua orang merindukan hidupnya bahagia. Bahagia dalam rumah tangga, diberkati dalam usaha dan pekerjaannya, dalam cita-cita ke depan, apa saja yang diperbuat supaya semuanya berhasil. Tapi pernahkah kita memahami bahwa untuk memiliki kehidupan yang berbahagia dan yang diberkati Tuhan itu bukanlah perkara mudah. Dengan kata lain, ada harga yang harus kita bayar, sebagaimana yang disampaikan oleh pemazmur di bagian ini. Nah, paling tidak ada dua hal saja yang kita akan lihat. Bagaimana supaya kita memiliki hidup yang diberkati Tuhan itu? Yang pertama dikatakan di sini dalam ayat yang ke-1, tidak hidup menurut orang berdosa. Hidup yang diberkati Tuhan adalah hidup yang tidak menurut orang berdosa. Dalam ayat 1 menjelaskan bahwa hidup kita akan diberkati dan hidup kita akan berbahagia apabila kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak berada dalam kumpulan pencemooh. Orang fasik adalah orang yang tidak beriman. Mereka adalah orang yang tahu tentang Tuhan. Mereka adalah orang yang tahu firman Tuhan, tapi mereka tidak mau melakukannya, tidak mau taat, tidak takut akan Tuhan. Itu orang-orang fasik. Kemudian orang berdosa, ini adalah orang yang melakukan kejahatan, baik terselubung ataupun terang-terangan. Selalu melakukan hidup menuruti hawa nafsunya. Hidup menuruti keinginan kedagingannya. Itu orang berdosa. Nah, sementara pencemooh di sini adalah orang-orang yang kesukaannya ya mencari-cari kesalahan orang lain, menghakimi orang lain, mengejek orang lain, menjelek-jelekan orang lain, merendahkan sesamanya. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa orang seperti ini
Mudah sekali dia menemukan selumbar di mata orang lain, tetapi tidak dapat melihat balok di depan matanya sendiri. Seperti apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius 7 ayat yang ketiga itu. Mereka meremehkan, mereka memandang rendah akan kebenaran-kebenaran firman Allah itu. Orang fasik, orang berdosa, dan pencemooh, ini adalah gambaran dari kehidupan orang-orang duniawi. Jadi selama kita masih hidup sama seperti ketiga jenis ataupun ketiga model orang seperti ini, maka jelas berkat Tuhan akan semakin jauh dari kehidupan kita. Seperti apa yang kita ketahui, firman Tuhan katakan, kebanggaan, kemegahan, kesombongan orang-orang fasik ini akan lenyap seketika, seperti sekam yang ditiup angin, hilang tak berbekas. Bahkan dikatakan jalan hidup orang fasik ini menuju kebinasaan. Itu sebabnya firman Tuhan jelas dan tegas mengatakan kepada kita, jangan hidup seperti orang-orang berdosa ini. Jangan hidup seperti orang fasik. Jangan hidup dalam kumpulan-kumpulan orang-orang pencemooh itu. Hidup dalam dosa itu hanya akan membawa kerugian dan kebinasaan. Karena itu, jangan berbuat dosa. Jangan berkompromi dengan dosa. Jangan hidup dalam dosa. Ini yang ditegaskan oleh firman Tuhan. Kalau kita mau menikmati berkat-berkat Tuhan, mau menikmati kebahagiaan dalam keluarga dan rumah tangga, dalam kehidupan kita, pekerjaan kita diberkati Tuhan, apa saja yang diperbuatmu kita akan berhasil, kata firman Tuhan. Jelas, jangan berbuat dosa. Yang kedua adalah hidup yang diberkati Tuhan itu adalah hidup yang melekat dengan Tuhan. Hidup yang menurut Tuhan. Ayat yang kedua dikatakan jelas sekali. Jika kita kesukaannya adalah Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam, dengan kata lain, kita menjadikan firman Tuhan itu sebagai hal yang terutama dan lebih berharga dari apapun dalam kehidupan kita ini. Sehingga kita mau merenungkannya dengan sepenuh hati kita. Maka kita dikatakan oleh firman Tuhan sedang hidup dalam janji-janji berkat Tuhan. Dan disebut sebagai orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diberkati Tuhan. Nah, orang-orang yang melekat dengan Tuhan itu adalah kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kesukaannya adalah selalu mencondongkan hatinya kepada firman Tuhan. Dia menjadikan firman Tuhan itu sebagai satu-satunya dasar dalam berperilaku, bertindak dalam kehidupannya. Dia menjadikan firman Tuhan itu sebagai satu-satunya patokan bagi hidupnya. Membaca, merenungkan firman Tuhan itu menjadi kegemarannya. Belajar firman Tuhan itu menjadi kesukaannya. Inilah yang dimasukkan di sini. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, dia berusaha untuk mentaati kehendak Allah dari dasar hatinya. Dia sungguh-sungguh senang mentaati, berjalan dalam perintah-perintah firman Tuhan itu. Perhatikan ada kata siang dan malam di sini dikatakan. Berarti setiap hari, setiap saat
Bukan hanya sehari, 2 hari. Bukan hanya sekali, 2 kali. Tetapi segala sesuatu dalam kehidupannya selalu dikontrol, dikendalikan oleh firman Tuhan itu. Dalam situasi ataupun keadaan apapun, dia selalu konsisten. Siang dan malam dikatakan di sini, tidak kenal waktu. Firman itu selalu berbicara dalam hati dan pikirannya. Apa yang selama ini dia sudah baca, dia pikirkan, dia renungkan, dia lakukan dalam hidupnya. Begitu setiap waktu, setiap saat. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini mengacu kepada bagaimana keputusan untuk berakar kepada firman Tuhan itu. Mengambil keputusan untuk tetap di dalam ketaatan kepada firman Allah itu. Selalu mendasarkan apapun yang dikerjakan, selalu dalam kebenaran firman Allah. Tidak menyimpang, tidak melenceng dari ketetapan firman itu. Inilah orang yang selalu menjadikan firman itu dalam kehidupannya setiap hari. Merenungkan firman Tuhan itu setiap saat. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini juga bermakna menjadi gaya hidupnya. Dia menjadikan firman itu sebagai perilaku kehidupannya. Firman itu akan terpancar dari kehidupannya setiap hari. Hanya orang yang bersekutu dengan firman Tuhan itu. Hanya orang yang bergaul, yang melekat kepada firman Tuhan. Hidupnya selalu diberkati Tuhan. Inilah kunci hidup yang diberkati Tuhan itu. Melekat kepada firman Tuhan. Bahkan keberadaan orang-orang yang suka merenungkan firman Tuhan itu diibaratkan dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 3 ini dengan tegas dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Orang yang selalu merenungkan firman Tuhan. Orang yang selalu menjadikan firman Tuhan itu sebagai dasar kehidupannya. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Akar-akarnya terus merambat ke batang-batang air. Dia terus ke dalam, terus menjalar ke dalam, mencari dan menemukan berkat-berkat itu. Sehingga dia menghasilkan buah pada musimnya. Orang yang terus merambatkan imannya di dalam firman Tuhan. Orang yang terus merambatkan hati percayanya, hidupnya ke dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu. Maka dia tidak layu daunnya. Bahkan dikatakan dia di sini, apa saja yang diperbuatnya, Tuhan buat berhasil. Luar biasa. Inilah dampak dari kita menjadikan hidup ini melekat kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita ingin hidup kita diberkati? Apakah kita ingin keluarga kita hidup dalam kebahagiaan? Jangan menjadi bagian dari orang fasik apabila kita mau diberkati. Jangan menjadi bagian dari kehidupan orang-orang berdosa ataupun kumpulan-kumpulan pencemooh itu. Jangan hidup dalam dosa.
Tetapi dikatakan di sini, hiduplah melekat kepada firman-Nya. Hiduplah menurut Tuhan, menurut firman-Nya. Maka apapun juga yang diperbuatnya berhasil. Tuhan berkenan kepada orang-orang yang setia dan taat, takut akan Dia, yang hidup dalam kebenarannya. Tuhan akan memberkati dan membuka pintu-pintu berkat. Demikianlah firman Tuhan saat ini. Doa saya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, keluarga, pekerjaan, bahkan masa depan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di dalam surga, atas kebenaran firman-Mu pada saat ini, yang mengingatkan kepada kami, sesungguhnya bukanlah hal yang sulit bagi Tuhan memberkati kami. Bukanlah hal yang begitu sukar bagi Tuhan untuk membuat keluarga kami dalam kebahagiaan, dalam keberkatan. Firman-Mu jelas mengatakan kepada kami, apabila kami hidup di dalam kesetiaan dan takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran firman-Mu, maka di situ Tuhan membuka pintu-pintu berkat bagi kami. Tuhan akan membuat apa saja yang kami lakukan, Tuhan membuat berhasil. Asalkan kami setia dan taat kepadamu, takut akan Engkau. Tidak hidup dalam dosa, tidak kompromi dengan dosa. Tuhan memberkati kami. Oleh karena itu Tuhan, jagalah hati dan pikiran kami, supaya kami selalu dikuasai oleh Roh Kudus, dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kami hidup setia dan taat, dan hidup menjadi berkat, menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampai berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.